warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kita belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama sebelum kita memulai pembelajaran. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ibu ingin mengetahui kehadiran kalian. Jadi tolong isi daftar hadir, yang mana linknya nanti ibu kirimkan di WA grup kelas kita. Setelah kalian mengisi daftar hadir, kita hari ini akan memulai pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, tentang sifat-sifat magnet dan formulir pendaftaran. Jadi siapkan dulu alat tulisnya dan bukunya ya, supaya kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak ibu semua, perhatikan penjelasan mengenai materi yang akan ibu sampaikan berikut ini tentang sifat-sifat magnet dan formulir pendaftaran. Silakan disimak dan dipahami dengan sungguh-sungguh ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3. Nah, seperti yang ibu sampaikan tadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan dan menyajikan sifat-sifat magnet secara tepat. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyajikan komponen, tujuan, dan manfaat dari teks formulir pendaftaran dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Artinya, pada kegiatan pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat magnet, kemudian kita akan mempelajari mengenai formulir pendaftaran. Sebelum kita ke sifat-sifat magnet, di sini Ibu ada menayangkan 6 gambar. Ada gambar burung cendrawasih dari Papua, ada gambar Monas dari Jakarta. Habis itu ada gambar salah satu rumah adat dari provinsi yang ada di Indonesia, kemudian ada gambar wayang, kemudian ada gambar kapal pesiar, lalu ada gambar orangutan. Nah, gambar-gambar ini yang ada pada tayangan ini biasanya bisa diletakkan di depan pintu kulkas, ditempelkan di depan pintu kulkas. Kira-kira terbuat dari apa benda-benda tersebut? Adakah anak-anak ibu yang tahu? Ya, benda-benda tersebut terbuat dari magnet. Pinter. Makanya hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Nah, ini ada 6 sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet di sini memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Anak-anak perhatikan, di sini ada gambar. Yang di bawah sini ada gambar magnet ladam yang berbentuk seperti huruf U. Di sini ada lambang U, ada lambang S, atau ada lambang S dan lambang N. Huruf U dan S atau S dan N ini melambangkan 2 kutub yang dimiliki oleh magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ingat, sifat magnet yang pertama yaitu dia memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Lalu yang kedua, anak-anak perhatikan, di tayangan ini ada gambar magnet, kemudian ada paku yang tertarik ke arah magnet. Kemudian gambar yang di bawahnya ada peniti kertas atau penjepit kertas yang tertarik ke arah magnet. Artinya, magnet, sifat magnet yang kedua yaitu dia magnet memiliki gaya tarik.
Untuk sifat magnet yang ketiga, anak-anak Ibu perhatikan di sana ada dua gambar. Gambar yang pertama ada magnet batang. Kemudian di atasnya ada kaca. Di atas kaca ada benda yaitu paku. Nah, ketika magnet di bawah kaca digerakkan ke kanan atau ke kiri, maka nanti paku yang ada di atas kaca itu pun juga ikut bergerak. Bisa bergerak ke kanan kalau magnetnya ke kanan, atau ke kiri. Berarti nanti pakunya juga ke arah ke kiri. Artinya apa? Artinya magnet, sifat yang ketiga dari magnet yaitu magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Lalu sifat magnet yang keempat. Anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar. Nah, gambar dua orang anak, mereka mencoba menempelkan benda-benda yang ada di dapur ke magnet yang mereka pegang. Benda apa saja yang menempel? Apakah semua benda dapat menempel di magnet tersebut? Tidak, karena magnet dapat menarik benda-benda tertentu, yaitu benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi dan baja. Kemudian, magnet tidak bisa menarik benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, dan kertas. Artinya magnet itu hanya bisa menarik benda tertentu yang terbuat dari logam, seperti besi dan baja. Sifat magnet yang berikutnya. Nah, kalau anak-anak Ibu perhatikan pada gambar yang ada di tayangan, di sini ada dua buah magnet. Masing-masing ada kutub utara, ada kutub selatan. Ketika magnet dengan kutub utara didekatkan sesama atau senama dia dengan magnet kutub utara, maka yang terjadi adalah kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak karena dia sesama kutub utara. Sedangkan yang satunya, ketika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, artinya ini beda nama. Ada kutub utara dan ada kutub selatan atau beda jenis. Maka ketika dua magnet yang berbeda kutub saling didekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Itu adalah sifat magnet yang kelima dan keenam. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita teruskan. Anak-anak Ibu di rumah, kalian nanti bersama orang tua kalian akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat magnet. Kalian akan mengidentifikasi benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Artinya, percobaan yang kalian lakukan ini akan membuktikan salah satu sifat magnet. Sifat apakah itu? Silahkan dilakukan percobaannya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai magnet. Berikutnya, kita akan belajar mengenai formulir pendaftaran. Ayo, ada yang tahu atau ada yang sudah pernah melihat contoh dari formulir pendaftaran? Sudah ada? Nah, di sini Ibu tampilkan dua buah contoh formulir pendaftaran. Ada formulir penerimaan peserta didik baru, ini gambar yang pertama. Bisa dilihat di tayangan naklah. Kemudian yang kedua, ada formulir anggota perpustakaan. Kira-kira menurut anak Ibu formulir itu apa sih? Apa itu formulir? Nah, formulir itu adalah belangko isian yang harus diisi oleh seseorang ketika akan mendaftarkan dirinya atau mengikuti kegiatan tertentu. Maka dari itu, tujuan dari formulir pendaftaran adalah untuk mendaftarkan diri kita yang mengisi formulir di sebuah organisasi atau di sebuah sekolah. Lalu apa saja yang ada di formulir? Yang pertama tentunya ada kepala formulir pendaftaran. Bisa dilihat pada gambar sebelumnya, kepala formulir pendaftaran itu yang bagian paling atasnya naklah, yang ada logonya, kemudian ada tulisan Perpustakaan Fakultas Teknik
Kemudian ada satunya lagi Dinas Pendidikan Kebudayaan sampai dengan alamatnya. Nah, itu yang namanya kepala pendaftaran. Lalu yang kedua, identitas pengisi formulir. Identitas pengisi formulir itu yang berkaitan dengan diri kita. Misalkan ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, ada apa lagi? Alamat rumah. Nah, itu mengenai identitas pengisi formulir. Daftar isian. Biasanya ada hal-hal tertentu yang harus kalian isi di formulir pendaftaran nih, seperti dilihat di sini. Ada keterangan orang tua kandung, ini juga harus diisi, kemudian ada penghasilan, kemudian ada data periodik calon peserta didik. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari daftar isian. Ada syarat dan ketentuan, dan yang terakhir, jangan lupa di akhir formulir pendaftaran di bagian paling bawahnya itu kalian harus menandatangani dan menuliskan nama lengkap kalian di bagian bawah formulir tersebut. Pun manfaat dari formulir pendaftaran yaitu yang pertama sebagai media yang merekam data-data yang diperlukan untuk keperluan tertentu. Artinya misalkan nih anak-anak ibu ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan, kan di sana anak-anak ibu mengisi data. Nah, maka formulir pendaftaran yang kalian isi tersebut untuk merekam data-data kalian untuk dimasukkan menjadi anggota perpustakaan. Lalu yang kedua, sebagai media yang menetapkan tanggung jawab. Ini biasanya ada pada formulir pendaftaran seperti pada slip bank. Lalu yang ketiga, sebagai media yang bisa mengurangi kesalahan apabila pesan yang berisi data hanya disampaikan secara lisan. Misalkan seperti ini. Dalam pengisian nama misalkan Naklah. Nah, misalkan nama ibu Hairun Nisa. Seharusnya kan pakai Hairun Hairun spasi Nisa. Kalau cuman berbicara secara lisan, orang menangkapnya ada banyak kemungkinan bisa Hairun Nisa tanpa huruf K, Hairun Nisa tanpa spasi antara Hairun dan Nisa, padahal yang sebenarnya adalah Hairun spasi Nisa. Nah, makanya manfaat formulir pendaftaran itu sebagai media yang bisa mengurangi kesalahan karena bisa dicek melalui penulisan kalian dalam pengisian datanya. Lalu yang terakhir, manfaatnya yaitu sebagai media komunikasi antar orang dengan orang, bagian dengan bagian, atau organisasi dengan organisasi. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kali ini kalian akan mencoba menjawab lembar kerja peserta didik berdasarkan LKPD ini. Nanti kalian akan mengisi formulir pendaftaran sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Tapi ada hal yang harus kalian perhatikan sebelum mengisi formulir ini, yaitu kalian harus membaca petunjuk pengisian formulirnya. Supaya apa? Supaya ketika kalian mengisi formulir pendaftarannya, kalian bisa mengisinya dengan benar dan meminimalisir kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data yang diminta. Jadi kalian harus membaca petunjuk pengisian formulirnya. Setelah kalian baca, baru kalian isi formulir pendaftaran klub sahabat pena ASEAN siswa-siswi negara ASEAN. Lalu di sana ada 5 pertanyaan, bisa kalian diskusikan bersama dengan orang tua kalian. Jadi, adakah di antara anak-anak ibu semua yang bisa membantu ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, pinter. Hari ini kita sudah belajar mengenai sifat-sifat magnet dan formulir pendaftaran. Nah, untuk mengetahui dan untuk lebih memastikan tentang pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak ibu kerjakan soal evaluasi akhir pembelajaran. Nanti link evaluasi akhir pembelajaran ini akan ibu kirimkan di WA grup kelas kita. Selamat mengerjakan dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Pesan ibu, tetap belajar yang rajin di rumah, jaga kesehatannya, dan jaga kebersihan dirinya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu ucapkan karena telah mengikuti pembelajaran hari ini, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.